Assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran tentang gaya ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya listrik. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Manfaat gaya otot antara lain untuk membawa barang, kemudian untuk berolahraga, dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, melempar, lari, ataupun mendorong dan menarik barang yang kita butuhkan. Kemudian lanjut ke gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik dibedakan menjadi dua, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Untuk saat ini kita akan belajar tentang gaya listrik statis. Karena gaya listrik yang dinamis atau bergerak yang mempunyai aliran listrik akan dipelajari di kelas selanjutnya. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, yang disebut dengan statis. Nah, muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kemudian, hubungan antar muatan listrik, jika muatannya sama, maka akan tolak-menolak. Misalnya, muatan positif akan menolak muatan positif, atau muatan negatif akan menolak muatan negatif. Sebaliknya, jika muatannya berbeda, akan saling tarik-menarik. Positif akan menarik negatif, atau negatif akan menarik positif. Contoh listrik statis yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya penggaris plastik yang sudah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan-potongan kertas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak masih ingat ya hubungan antar muatan listrik? Jika muatannya sama, ini negatif dengan negatif, maka dia akan tolak menolak. Atau positif dengan positif akan tolak menolak. Sedangkan kalau ini ya, negatif dengan positif, nah ini akan saling tarik menarik. Nah, dari penjelasan ini maka kita akan lanjut ke penggaris yang bisa menarik sobekan-sobekan kertas setelah digosokkan ke rambut yang kering. Penggaris mempunyai muatan yang sama, negatif sama positifnya. Rambut pun juga begitu. Rambut mempunyai muatan negatif maupun positif juga. Nah, prosesnya ketika penggaris digosokkan ke rambut, maka muatan negatif di rambut ini akan berpindah ke penggaris. Jadi ini muatan-muatan yang negatif ini negatif di sini, nah akan berpindah ke penggaris. Nah, karena banyaknya muatan negatif yang ada di penggaris ini, maka penggaris ini menjadi muatannya negatif semua. Nah, kemudian penggaris ini yang muatan negatif semua atau kebanyakan muatan negatif yang berasal dari rambut tadi didekatkan di kertas-kertas ini, kertas-kertas kecil. Nah, kertas-kertas kecil ini juga sama dengan posisi di penggaris sama rambut tadi yang belum digosokkan, sama-sama memiliki muatan negatif dan muatan positif. Nah, ketika penggaris didekatkan ke sobekan-sobekan kertas, maka yang menempel
yang menempel di sini, sobekan-sobekan kertas ya. Nah, karena ini negatif, maka yang ditarik otomatis kan positif kan anak-anak. Jadi di dekat penggaris ini muatannya positif. Nah, sedangkan muatan negatifnya berada di jauh dari penggaris karena tolak menolak. Nah, seperti itu. Maka yang tadinya penggaris tidak, sebelum digosokkan ke rambut tidak bisa menarik kertas, maka setelah digosokkan ke rambut mendapatkan elektron yang banyak ataupun muatan negatif yang banyak, maka penggarisnya menjadi muatan yang negatif. Kemudian kertasnya bermuatan positif dan negatif, yang tertarik adalah nih muatan positif dan tertempel di penggaris. Begitu ya anak-anak, kira-kira penjelasan mengapa penggaris bisa menarik sobekan-sobekan kertas kecil. Semoga dapat. Contoh gaya listrik statis lainnya berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA hari ini cukup itu dulu ya. Kita sambung minggu depan. Wassalamualaikum.